Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum menonton jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Terima kasih. Raden Mas Suwardi Surjaningrat EYD, Suwardi Suryaningrat, sejak 1972 menjadi Ki Hajar Dewantara, EYD, Ki Hajar Dewantara. Beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro, lahir di Yogyakarta, tanggal 2 Mei tahun 1889, meninggal di Yogyakarta, tanggal 26 April tahun 1959 pada umur 69 tahun. Selanjutnya disingkat sebagai Suwardi atau KHD, adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tut Wuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun emisi 1998. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI, Soekarno, pada tanggal 28 November tahun 1959. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305 tahun 1959, tanggal 28 November tahun 1959. Masa muda dan awal karir. Suwardi berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS, Sekolah Dasar Eropa, Belanda. Kemudian sempat melanjut ke STOVIA, Sekolah Dokter Bumi Putera, tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain, Sediotomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, KOM Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Aktivitas pergerakan. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo, BO, tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama BODI Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Suwardi muda juga menjadi anggota organisasi Insulinde, suatu organisasi multietnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda, atas pengaruh Ernest Dowes Dekker, DD. Ketika kemudian DD mendirikan Indische Partij,
Suwardi diajaknya pula. Als ik een Nederlander was. Sewaktu pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis pada tahun 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Suwardi. Ia kemudian menulis "Een voor allen maar ook allen voor een", atau "satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga". Namun kolom KHD yang paling terkenal adalah "Seandainya aku seorang Belanda", judul asli, Als ik een Nederlander was, dimuat dalam surat kabar De Express pimpinan DD, tanggal 13 Juli tahun 1913. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut. "Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya." Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk penyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Beberapa pejabat Belanda menyaksikan tulisan ini asli dibuat oleh Suwardi sendiri karena gaya bahasanya yang berbeda dari tulisan-tulisannya sebelum ini. Kalaupun benar ia yang menulis, mereka menganggap Dede berperan dalam memanas-manasi Suwardi untuk menulis dengan gaya demikian. Akibat tulisan ini ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Edinburgh dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaan sendiri. Namun demikian kedua rekannya, Dede dan Cipto Mangunkusumo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda 1913. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai "Tiga Serangkai". Suwardi kala itu baru berusia 24 tahun. Dalam pengasingan di Belanda, Suwardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indische Vereniging Perhimpunan Hindia. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Ropise Akte, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini Suwardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan Barat, seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India, Santiniketan, oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Taman Siswa. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Nationaal Onderwijsinstituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa.
Saat ia genap berusia 40 tahun menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Pengabdian pada masa Indonesia Merdeka. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, KHD diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Posnya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, yang pertama. Pada tahun 1957 ia mendapat gelar Doktor Kehormatan, Dr. Honoris Causa, Dr. H.C., dari Universitas Tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 305 Tahun 1959, tanggal 28 November tahun 1959. Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April tahun 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Terima kasih sudah menonton channel kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.